Ya baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya pribadi juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan eksepsi bersama dengan eksepsi dari penasihat hukum saya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dari seluruh substansi tadi yang disampaikan, ya ternyata dalam seluruh fakta-fakta hukum yang kami sampaikan, intinya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itulah yang seharusnya dihormati. Selanjutnya dari penasihat hukum, silakan. Ya, terima kasih teman-teman bahwa tadi kan kita sudah sampaikan dalam eksepsi ada beberapa catatan koreksi. Kami melihat itu adalah hal yang fatal terkait dengan penerapan pasal, kemudian kronologisnya secara tidak lengkap, kemudian peristiwa yang sudah dipersidangkan dan sudah inkrah 2020 tidak oleh perlu kita sampaikan bahwa yang kita melihat titik dari terkait dengan obstruction of justice itu terjadi itu di proses penyidikan, penyidikan dan pemeriksaan. Kemudian apa yang disampaikan bahwa terjadi obstruction of justice, bahwa handphone sudah tadi didakwakan, bahwa apa yang disampaikan oleh JPU, handphone tersebut disita oleh KPK. Jadi kita hal ini menghilangkan dan tentang hal-hal yang lainnya saya pikir bahwa suap sudah pernah diuji, sudah pernah diperiksa secara utuh dan sudah disampaikan bahwa uang tersebut adalah dari suap. Mungkin poin-poin ini yang kita sampaikan supaya jelas di publik apa yang sedang kita jalani ini adalah bentuk dari proses penegakan hukum yang kita juga lakukan. Karena apa? Ini bisa terjadi sama siapa saja apabila penegakan hukumnya secara pura-purakan tidak sesuai dengan KUHP dan kita lihat apalagi dengan muatan politis. Kami harapkan ini tidak terjadi pada masyarakat kecil. Sudah menuangkan di eksepsi ada 15 persoalan dalam eksepsi tersebut. Persoalannya kalau di klaster ada 3 klaster. Satu, persoalan dalam proses sebelum dakwaan ini, yaitu tentu dalam proses penyidikan. Yang kedua, persoalan pada dakwaan itu sendiri. Dan yang ketiga, kekeliruan penerapan pasal 21 obstruction of justice. Jadi pada dasarnya 15 persoalan yang diklaster menjadi 3 isu besar tadi. Poin yang paling utama yang kami sampaikan di awal adalah persoalan sebelum dakwaan ini ada pada proses penyidikan. Contohnya adalah surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK. Sementara pimpinan KPK Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bukan lagi penyidik dan sehingga menurut kami surat perintah penyidikan tersebut seharusnya tidak sah. Kalau surat perintah penyidikan tidak sah, maka proses penyidikannya juga tidak bisa dianggap sesuai dengan konsekuensinya. Dakwaan ini juga seharusnya dinyatakan batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran hukum acara yang sekaligus adalah pelanggaran khususnya hak tersangka yang diatur di pasal 65 KUHP, yaitu hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena ini bukan sekedar pengaturan pasal, tetapi hal yang paling substansial di KUHP sebenarnya semangatnya adalah perlindungan hak asasi tersangka yang secara seimbang pada pengaturan tentang kewenangan-kewenangan penegakan. Jadi jangan sampai proses penegakan hukum kita dengan mudah bisa menabrak aturan dan dengan mudah bisa melanggar hak-hak tersangka. Padahal itu dijamin secara tegas. Dan kita tahu Pak Hasto haknya tidak diberikan karena pada saat itu KPK buru-buru melimpahkan perkara dari penyidikan ke penuntutan kemudian ke proses persidangan seperti yang kita lihat hari ini. Kemudian dari aspek dakwaan kami menemukan cukup banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.